kalau terjadi 2 putaran yang diuntungkan Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil bukan hanya punya semacam second chance untuk bisa mengalahkan Pramono di putaran kedua, tetapi yang paling penting partai-partai pendukungnya itu punya waktu, punya jeda untuk mengumpulkan mobilisasi sumber daya dan mobilisasi politik untuk all out mendukung Ridwan Kamil. Sebelumnya mereka mengurusi banyak tempat kan, karena pemilu serentak, hanya partai-partai tadi terpecah fokusnya, terpecah sumber dayanya. Nah, sementara Pramono hanya didukung satu partai parlemen. Jadi yang dirugikan jelas Pramono Anung, karena memberi kesempatan buat lawan merekonsolidasi kekuatan, dan tentu saja bisa berbeda hasilnya. Tahun 2017 putaran pertama yang menang Ahok 42%, tetapi putaran kedua habis Ahok ketika 19% pemilih AHY langsung ngeblok ke Anies Baswedan. Ya. Jadi artinya pemenang putaran pertama di Jakarta tidak ada jaminan menang lagi di putaran kedua. Makanya saya bisa memahami kalau tim PD Perjuangan all out untuk memastikan satu putaran. Nah, penjelasannya sederhana. Pemilih Dharmakun, proporsi pemilih non-muslimnya lebih banyak ketimbang pemilih muslimnya. Tentunya kalau sambil menunggu, yang paling baik yang kita lakukan adalah mengukur ulang semua langkah-langkah yang pernah dilakukan, melihat data-data, kita kuat di mana, lemah di mana. Kita cek juga partisipasi publik ya, yang di lapangan cenderung turun dibanding pilkada 5 tahun lalu. Itu juga mungkin harus dievaluasi, kurang partisipasinya di mana, di wilayah mana. Jadi intinya sambil nunggu kita evaluasi, tapi poin utamanya di momen hari ini adalah 2 putaran ini kelihatannya lebih menjadi faktual berdasarkan hitung cepat, hitungan internal kami, dan kita lihat kalau konsistensinya sama ya tentunya mental kami harus tetap optimis untuk melaju ke putaran kedua. Kecurangan yang pertama, adanya pembagian sembako. Kedua, money politik. Ketiga, pencoblosan surat suara sebelum digunakan oleh KPU tapi dicoblos nomor urut 3. Jadi kami minta seluruh masyarakat silakan tolong dipoto, divideokan adanya kecurangan sembako-sembako yang dibagi agar disampaikan. Kami akan memberikan hadiah sebesar 10 juta. Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya? Pak RK kalah nih Pak di Jakarta Pak. Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta. Ada imbauan atau terima aja nih Pak RK kalah Pak? Tanyakan ke Pak RK. Ya, jadi pemilih Muslim Dharmakun 5%, sementara pemilih non Muslim yang mencoblos Dharmakun 18%. Beda. Jadi, nah, pemilih non Muslim ini kan basis PD Perjuangan. Iya. Sementara kalau melihat Ridwan Kamil ada, mohon maaf ya, ada FPI, dan kebetulan kan Pak Suswono mendatangi langsung Habib Rizik, ada PKS. Ya, meskipun di kubu Mas Pram ada Anies, tetapi mungkin pemilih non Muslim kalau dikasih 2 pilihan ya lebih dekat ke Pramono. Itu satu. Yang kedua, coba cek. Mungkin Zilvia pernah jadi moderator debat kan di Jakarta. Terlihat kan bahwa narasi yang dipakai Dharmakun itu kan anti status quo, meskipun dia mantan pejabat, tetapi kan narasinya itu anti status quo, dan anti status quo itu lebih dekat ke Pramono, karena Pramono diusung oleh PD Perjuangan, satu-satunya partai yang secara informal, secara formal ya ada di luar. Secara informal ada Pak BG ya di dalam, tetapi secara formal kan ada di luar. Jadi itu lagi-lagi skenarionya tidak ada mobilisasi 2 bulan 3 bulan ke depan ya. Bisa berubah semua tuh. Kalau tiba-tiba Kim Plus bersatu, ya Mas Pram bisa gigit jari di periode kedua gitu. Kalau yang namanya kalah, itu ya kalah. Mau di model apapun, mau gaya apapun, namanya kalah, ya kalah.
Namanya kalah itu udah takdir, kehendak Sang Pencipta. Ditakdirkan untuk kalah. Ya namanya yang menang, ya menang. Menang itu ya menang. Itu juga udah takdir, udah kehendak Sang Kuasa untuk menang. Kalah kok ngeyel. Oke. Ridwan Kamil dan Suswono kalah dari Pramono Rano di Pilgub Jakarta 2024. Tim pemenangan klaim ada kecurangan hingga mau laporkan KPU ke DKPP. Waduh. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono kalah dari pasangan Pramono Anung Rano Karno pada pilkada versi quick count. Jadi dari tim-tim Ridwan Kamil ini banyak yang tidak terima ya atas kekalahan. Diduga ada kecurangan katanya ini. Gimana sih ini? Hasil data yang dirilis oleh beberapa lembaga survei per 29 November 2024 pada Pilkada Jakarta Suara paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul dari paslon lainnya yaitu Ridwan Kamil dan Suswono. Dan Dharma Pangkrekun Wardana menggambai ini tentang pemenangannya Ridwan Kamil Suswono. Waduh, ada kecurangan katanya guys. Jadi kata Pak Wakil tadi mau diulang sampai menang. Udah yang fair aja katanya. Jadi kalau nggak mau takut kalah jangan ya bersaing.